Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman semua ada kerusakan TV merek Sharp LC32DX888. Kerusakannya adalah lampunya itu cuma berkedip aja, lampu indikator yang di bawah sini nih, di sini nih, itu kalau kita nyalain dia cuman berkedip doang. Kita tekan panelnya, panel CH power gitu. Kalau power kan mati ya, kita tekan CH dia nggak mau on teman-teman. Terus kira-kira yang rusak apanya dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Yang pertama kita harus perhatikan adalah tegangan teman-teman. Tegangan dari TV ini sebetulnya berapa aja sih gitu ya. Jadi yang harus kita siapkan ya alat-alat standar seperti avometer digital seperti ini, yang murah-murah aja. Kalau misalnya punya yang mahal ya nggak apa-apa, pakai aja yang mahal teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa pakai yang murah, kenapa enggak? Kenapa kita harus pakai yang mahal? Nah, ini power supply-nya saya pasang dulu, karena sebelumnya kan saya lepas ya. Karena saya cek kira-kira ada yang bermasalah apa enggak sama power supply. Kabel AC cord-nya pasang dulu. Terus kabel backlight kita pasang. Hati-hati tangan jangan sampai nyentuh kaki elko karena masih bertegangan tinggi 330 volt, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk power supply jangan lupa kita pasang groundnya ya. Ground itu penting teman-teman, kalau nggak dipasang dia nggak maksimal nanti kinerjanya. Jadi harus kita pasang. Pasang di tempat baut yang mana aja bebas. Dipasang satu juga nggak apa-apa teman-teman. Seperti ini. Udah ya, udah kuat ya. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Tuh. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Teman-teman bisa ngelihat nggak? Di sana tuh lampunya warnanya merah kedip-kedip tuh kan. Tuh. Kedip-kedip. Sekarang saya tekan tombol CH. Tuh, nggak nyala sama sekali ya. Kalau nyala, backlightnya tuh kelihatan dari bagian belakang kayak gini. Di celah-celah skrup-skrup itu kelihatan nanti. Kalau kita tekan off, lampu klip-klipnya mati. Kalau kita tekan on lagi, dia hidup, cuman klip-klip doang, nggak mau start. Langsung kita cek tegangan ya, karena di awal tadi saya mau nunjukin tegangannya berapa gitu. Tegangan utama pasti dari power supply. Tegangan utama dari power supply, jadi kita harus tempelin probe yang hitam ini ke ground. Groundnya kita bisa milih di mana aja. Kita coba pilih di sini ya. Di sini. Kita cek tegangan 12 voltnya teman-teman. Ada nggak? Tuh. Ternyata tegangan 12 voltnya tuh normal. Tegangan 12 voltnya tuh nggak naik turun, dia stabil. Tuh ya, stabil. Power supply seperti ini tegangannya 12 volt yang penting. Sebetulnya yang lain penting juga, tapi kalau misalnya 12 voltnya bagus seperti ini, kira-kira tegangan-tegangan yang kecil-kecil yang lainnya tuh bagus juga, biasanya sih kayak gitu. Nah, sekarang kita cek backlight. Backlight itu tegangannya cuma 48 volt. Pasti ini tegangannya kurang banget ya. Nah, sampai di situ dulu. Kita matikan dulu backlight. Sekarang kita cabut lagi power supply-nya. Ini dia power supply-nya. Tegangan backlight kan tadi 48 volt. Sekarang kita lihat elko-nya. Elko backlight. Elko backlight itu yang mana sih? Kita bisa urutin dari soket backlight ini teman-teman. Awas tangannya, hati-hati jangan sampai nyentuh kaki elko karena bisa kesetrum. Rasanya nggak enak. Sakit. Ini ya, ada 4 buah kaki backlight. Kita urutin. Dia nyambung ke elko yang mana? Nyambung ke elko yang ini nih, yang saya pegang sekarang. Elko-nya tegangannya berapa volt? 100 volt. Berarti tegangan elko ini di bawah 100 volt. Nggak sampai separuh ya teman-teman, tapi di bawah 100 volt. Bisa jadi 94 volt atau 96 volt.
Seingat saya untuk TV Sharp dengan power supply seperti ini, tegangan backlight-nya itu sekitar 94 volt. Kalau misalnya tegangannya ngedrop jadi 48 volt, artinya ada kerusakan pada rangkaian backlight, pada inverter backlight. Bagian mana kira-kira yang rusak? Kita akan cek satu persatu komponennya. Kalau misalnya kita mau memperbaiki power supply seperti ini. Tapi biasanya power supply seperti ini kalau kita perbaiki susah dia. Bisa diperbaiki, cuman hasilnya tuh nggak sempurna karena masih ada cacat. Kecacatan itu bisa terjadi karena komponen-komponen SMD seperti transistor-transistor seperti ini itu gampang banget rusak, teman-teman. Karena kalau misalnya kita mau masang transistor seperti ini, biasanya kita kanibal ya, nggak kita pasang transistor SMD yang baru yang belum pernah disolder. Kalau misalnya kanibal, kita akan melepasnya itu udah kena panas. Pertama dia dipasang di PCB yang lain, dia udah kena panas. Kemudian kita lepas dari PCB yang lain itu dia udah kena panas juga 2 kali. Terus kita pasang lagi di sini dia kena panas 3 kali. Akhirnya transistor SMD itulah yang akhirnya sering rusak meskipun spesifikasinya sama persis gitu, teman-teman. Jadi biasanya kerusakan, kita lanjut ya. Kerusakan yang biasanya terjadi itu terletak pada IC driver backlight seperti ini. IC driver backlight itu bertipe AS339M435TFB. Ini kalau misalnya kita cari di toko komponen elektronik, biasanya sih nggak ada. Biasanya nggak ada. Gitu ya. Terus kira-kira dari tadi ngomongin backlight, apa bener sih kira-kira kerusakannya itu terletak pada power supply ini? Padahal tegangan 12 voltnya keluar normal gitu. Jangan-jangan tegangan backlight yang 48 volt itu nggak aktif karena ada masalah sama mesin gitu. Nah, gimana tuh cara menganalisisnya? Kalau misalnya saya sih analisisnya sederhana aja, teman-teman. Nggak terlalu teknis. Yang namanya servis itu kita ngelihat kondisi fisik juga. Kondisi fisik juga akan menentukan gimana caranya kita bisa menganalisis barang-barang yang rusak untuk kita perbaiki. Misalnya seperti power supply ini ya, saya 100% menganggap bahwa power supply ini rusak gitu. Kenapa? Karena waktu saya buka, saya nemuin ada semut-semut di sini, teman-teman. Ada semut. Ini di kaki MOSFET, di kaki yang nomor 2 atau tengah itu ada semut. Kalau misalnya kita perhatikan detail pakai endoskop gitu misalnya, karena kamera saya nggak bisa menjangkau, akhirnya nggak kelihatan semutnya. Tapi itu bisa tuh kelihatan di kaki MOSFET ini yang tengah tuh itu ada semutnya. Semutnya mati kering. Kemudian di heatsink ini juga ada semut-semutnya. Terus di mana lagi ya? Di ini di PC7001 optocoupler ini juga ada semutnya nih, ada semutnya. Terus coba kita balik. Waktu kita balik, ternyata kita bisa nemuin di sini ada banyak banget semut. Nih, teman-teman lihat ya. Di bagian primer itu ada semut yang kesetrum di transistor yang tulisannya tuh GD8. GD8 itu transistor dengan kode Q7007 itu ada semut yang kesetrum, itu ada sekitar 10 semut kayaknya. Jadi kerusakannya bisa diasumsikan terletak pada bagian atau blok primer. Ini adalah blok primer, dibatasi sama garis ini. Ke sebelah kiri itu adalah blok primer, kemudian dibatasi sama garis ini ke sebelah kanan, ini adalah blok sekunder. Bagian blok primer ini ada masalah, jadi kita harus memperbaiki bagian blok primer. Bisa jadi komponen-komponen seperti ini, IC driver PWM, yang tipenya adalah gak kelihatan sama sekali tipenya, teman-teman, kecil banget tulisannya. IC driver PWM ini gak ada dijual. Kalau rusak kita harus modifikasi pakai SCR misalnya, STR gitu. Inilah kerusakannya akhirnya terlihat. Kerusakannya terletak pada power supply. Tuh kita lihat ada semut ya di situ. Nah, beres deh.
karena ada semut yang kesetrum, kemudian ada korsleting di bagian primer, akhirnya driver backlight-nya tuh nggak ngeluarin tegangan yang seharusnya, makanya TV-nya cuma kelip-kelip. Jadi solusinya adalah mengganti power supply yang baru. Untuk tipenya seperti apa? Kita bisa ketik di internet dengan keyword Sharp LC32DX888. Nanti bakal muncul tuh power supply seperti ini. Dan harganya tuh kisaran antara 350 sampai 500 ribuan, teman-teman. Gitu. Kira-kira bisa diperbaiki apa enggak, Bang, power supply seperti ini daripada ganti yang baru? Bisa, gitu. Tapi resikonya pasti cacat dan gampang rusak kalau untuk power supply seperti ini. Mending diganti aja satu blok. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah, teman-teman. Untuk memperbaiki TV Sharp seperti ini, gampang banget cara memperbaikinya. Karena kita udah tahu di mana letak kerusakannya. Cara melihat kerusakannya ada di mana seperti yang udah saya terangin dari menit pertama sampai terakhir ini. Untuk TV yang bertipe ini dia LC32DX888i kayak gitu. Karena mesinnya belum ready, saya masih nunggu mesinnya ada. Nanti kalau udah ada, saya bakal langsung pasang dan pasti berhasil. Kalau gitu kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagian videonya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.